Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amamesya dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-26. Semoga Anda juga tetap semangat dalam berpuasa, dalam berdoa, dan juga dalam beramal kasih. Saudara, hari ini kita akan merenungkan tema pujian Bapa atau hormat Bapa. Hal ini dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai 47. Injil hari ini. Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya dan dia menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mencari kehormatan untuk dirinya sendiri, yang suka mencari hormat di mana-mana dan tidak menerima tentang Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga. Dan Yesus juga mengaitkan juga dengan perintah Musa atau apa yang dituliskan Musa tentang dia yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang juga adalah firman yang memberi kepada hidup, yang mengantar kepada hidup yang kekal. Yesus sungguh keras dengan hal ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan dia katakan, "Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa?" Tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Ini satu kata-kata yang mengajak juga kepada kita sekalian untuk mencari hormat dari Allah yang esa. Dan kemungkinan untuk hal itu selalu ada dan tetap ada. Yesus justru mengajak supaya mencari hormat dari Allah. Allah Bapa yang menghormati, yang menghargai, yang memberikan pujian. Kita ingat dalam bagian Injil yang lain dari Injil Yohanes juga, Yohanes 12 ayat 26. Di sana juga dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Luar biasa. Bapa menghormati, Bapa memuji, Bapa menghargai. Hal ini pantas karena memang kita diciptakan oleh Allah seturut gambar dan rupa Allah sendiri. Maka hormat, mencari hormat dari Allah bukanlah sesuatu yang salah. Dan Yesus dalam Injil hari ini memungkinkan untuk kita mendapat hormat dari Bapa di sorga. Atau pada bagian yang lain dalam Injil dikatakan dari Injil Matius pasal 25 ayat 26. Di sana 25 ayat 21. Di sana dikatakan, maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Pujian Bapa, hormat Bapa kepada kita karena kita melakukan pekerjaan dengan setia. Karena kita adalah orang yang baik, yang taat kepada kehendaknya, dan melakukan pekerjaan Bapa, melayani Yesus putranya, sebagaimana Yesus juga melakukan pekerjaan Bapa. Mari saudara sekalian, tidak perlu kita mencari hormat dari manusia. Yang kita cari adalah hormat dari Bapa, karena hormat dari Bapa diberikan kepada orang yang baik dan setia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dan yang telah lulus dalam atau masuk dalam kebahagiaan Tuannya. Itulah hidup kekal, itulah hidup bahagia yang dijanjikan Bapa kepada kita sekalian. Mari kita merebut kehormatan dari Bapa, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi karena pujian Bapa sungguh mengantar kita untuk mengalami kebahagiaan dan sukacita yang abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas firman, kabar gembira yang Yesus putramu sampaikan kepada kami pada hari ini.
untuk mencari kehormatan yang berasal daripadamu. Bukan kehormatan dari manusia, tetapi karena Engkau menjanjikan untuk kehormatan bagi kami, untuk masuk dalam kebahagiaan-Mu, karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami, karena hidup dalam ketaatan yang penuh kepadamu. Karena itu ya Bapa, kami manusia lemah dan kami orang berdosa, kami mohon kekuatan rahmat-Mu. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup melaksanakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang Kau percayakan kepada kami, agar kami juga sanggup untuk hidup baik dan setia kepadamu. Dan juga ya Bapa, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan bukan untuk mencari kehormatan diri kami sendiri, melainkan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan daripadamu, satu-satunya Allah yang mengantar kami kepada kebahagiaan. Bapa, ampunlah dosa dan salah kami. Kami tidak pantas dan layak untuk mendapatkan kehormatan daripadamu. Tapi karena Engkau memberikan kami kuasa dan rahmat, karena Engkau memberikan kepercayaan kepada kami, Engkau telah menciptakan kami serupa dan segambar denganmu. Kiranya kami juga mendapatkan kepantasan dan kelayakan, mendapatkan hormat, mendapatkan pujian daripadamu atas pekerjaan-pekerjaan, atas kebaikan hati yang kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dan terutama juga melayani Yesus Putramu dan mengikuti Dia di jalan salibnya sampai kepada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Dan demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar. Saya akan membantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar apresiasi, silakan juga dituliskan pada kolom komentar channel ini. Bagi yang mau membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Tetap semangat dalam berpuasa, dalam berdoa, dan juga beramal kasih. Tuhan memberkati.